Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alan Alfiansah Putra Karo-Karo. Saya merupakan salah satu dosen di program studi S2 Pendidikan Jasmani di Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Binaguna. Di program studi S2 Pendidikan Jasmani, bidang keilmuan saya yaitu evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani. Sebagai dosen, saya telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan teknik pengajaran saya pada mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani. Untuk mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani dengan kode mata kuliah MPJ 002 dengan bobot 3 SKS. Kemudian, pada mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani ini berada pada semester 1 dan merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa pada program studi S2 Pendidikan Jasmani Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Binaguna. Mata kuliah ini membahas konsep, metode, dan alat evaluasi dalam pendidikan jasmani. Fokus utama adalah pada bagaimana mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran, serta penerapan hasil evaluasi untuk pengembangan program pendidikan jasmani yang lebih efektif. Adapun materi pada kuliah yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah evaluasi otentik dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani yaitu 1. Menjelaskan konsep dasar dalam evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani. 2. Memilih evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani yang tepat. 3. Merancang evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani. 4. Menerapkan evaluasi pada pembelajaran pendidikan jasmani. Dan kelima, menganalisis evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani. Untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani, dengan jumlah pertemuan ada 16 kali pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester atau UTS, dan pertemuan ke-16 akan dilakukan ujian akhir semester atau UAS. Untuk referensi-referensi yang digunakan dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu dari buku dan jurnal evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani. Untuk proses pembelajaran pada mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani, saya menerapkan sistem pengajaran dengan menggunakan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery ini adalah proses penyampaian materi menggunakan PowerPoint di setiap pertemuannya. Untuk penyelesaian masalah melalui pengkajian jurnal, tugas tentang evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani, dan setiap minggunya dipresentasikan. Hal ini sangat perlu untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam hal kepercayaan diri yang baik di hadapan teman-temannya. Interaction yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dengan mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang dilakukan di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran, dengan memberikan stimulus kepada mahasiswa dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang mereka anggap kurang dipahami setiap pertemuannya. Biasanya, saya mempersiapkan waktu untuk sesi tanya jawab, kemudian ada sesi diskusi kelas. Asesmen yaitu cara saya memberikan nilai kepada mahasiswa. Pada pertemuan pertama, saya sudah memberikan kontrak perkuliahan, di mana ada rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Sehingga, dengan adanya kontrak ini, mahasiswa bisa fokus dan mereka tahu apa yang harus mereka persiapkan. Kemudian, dengan aspek evaluasi atau penilaian yang berkaitan dengan tugas itu bobotnya 20%, kemudian penilaian ujian tengah semester bobotnya 30%, penilaian ujian akhir semester atau UAS bobotnya 35%, dan absensi bobotnya 15%. Itulah metode atau teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan video pengajaran saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, pastinya dalam keadaan sehat ya pada hari ini. Sebelum kita mulai di mata kuliah evaluasi penjas pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk kalian yang pastinya masih semangat untuk kuliah. Ya, saya bukan bertanya, ya, masih semangat kalian untuk berkuliah ya pastinya itu untuk
kesuksesan kalian semuanya, bukan kesuksesan kampus saja. Kalau kalian serius kuliah, ya kesuksesan dengan keseriusan itu relevan berhubungan. Kalau kalian serius, maka kesuksesan akan datang sama kalian. Tapi kalau kita nggak serius atau main-main, ya kalian bisa tengok diri kalian sendiri. Aku kemarin kuliah kayak mana, serius atau enggak? Wah, aku nggak serius, beberapa kali aku nggak masuk. Oh, patut aku nilai B. Wah, aku nggak pernah masuk, patut aku nilai E. Wah, aku ini rajin masuk, nilaiku A, tapi aku harus evaluasi sendiri apa yang kurang ini dari produkku. Nah, itulah kalau kalian serius. Tapi kalau nggak serius, sudah tahu kalian berapa nilai kalian. Dari kehadiran, tugas, UTS, UAS, nah, itulah dijadikan satu untuk sebuah nilai di KHS kalian. Yaitu sebagai intermejo ya, untuk mata kuliah kemarin. Kali ini materinya adalah evaluasi otentik dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Evaluasi yang dimaksud di sini adalah penilaian. Bagaimana cara kalian mengambil nilai peserta didik di bidang pendidikan jasmani. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Oke, si Akbar misalnya, seperti kita kemarin tes untuk keterampilan. Bar, coba nih passing atas. Coba yang lainnya nilai berapa nilainya? Oh Pak, kira-kira 3, nggak bisa gitu. Harus memang ada instrumennya, ada pedomannya. Berarti si Akbar misalnya pandangannya ke atas, terus kakinya dibuka selebar bahu. Nah, harus ada panduannya. Nggak bisa kita kira-kira, oh ini sepertinya si Abdian rajin masuk, pasti sepak bolanya bagus. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa subjektif, harus objektif. Sekarang saya tanya sama kalian, mengapa evaluasi atau penilaian itu dilakukan di pembelajaran, semua pembelajaran, tapi kita fokuskan di pendidikan jasmani? Kenapa kita lakukan evaluasi atau penilaian? Kalau menurut saya ada 2 kegunaan. Yang pertama itu menilai kemampuan siswa, Pak. Terus yang kedua itu kita sebagai guru bisa menilai apa sih metode yang cocok untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Oke, menilai siswa, lalu ditinjau, ini nilainya kok rendah, kira-kira metode apa yang cocok ini untuk siswa tersebut. Oke, ada yang lain? Malik, ngantuk-ngantuk aja. Apa Malik, fungsi evaluasi, kenapa harus ada nilai ini? Setiap bidang studi, kenapa harus ada? Karena semuanya ada pembelajarannya, Pak. Oke, kalau nggak ada nilainya apa yang terjadi? Kalau tidak ada nilai, berarti dia nggak ada pembelajarannya, Pak. Oke, misalnya gini nih, kita adakan perkuliahan, tetapi saya nggak ngambil nilai nih, mau UTS, mau UAS, tugas harian, mau kehadiran, saya nggak ada ngambil nilai. Apa yang terjadi? Ini mahasiswa baru kita nih. Apa yang terjadi? Ya kami tidak nilai, Pak. Apa yang terjadi? Kalau nggak saya nilai, apa yang terjadi? Sia-sia proses pembelajaran. Kosong nilai kami. Kosong nilai kami nih? Sia-sia proses pembelajaran yang selama itu, Pak. Berarti yang dicapai adalah nilai, nggak ada yang lain. Kalau nggak ada nilai, capaian dari perkuliahan ini tidak ada. Karena kan capaian kita kan nilai yang bagus. Misalnya kalian mampu memahami, kalian mampu menjelaskan, kalian mampu membuat sebuah tes. Kalau nggak ada nilai sebagai fokusnya, ya kalian ya udah kuliah saja, nggak ada nilai kok ini. Nah itu yang terjadi, sehingga proses perkuliahan atau pembelajaran tidak ada capaiannya. Makanya kalian harus dinilai. Kemarin waktu keluar nilai kalian waktu kuliah, harus dinilai karena berhasil atau tidak berhasil. Oke, itulah mengapa evaluasi itu perlu dilakukan. Kali ini saya akan membahas evaluasi otentik. Ini pengertian evaluasi otentik dari buku saya. Ya, ini saya yang buat. Autentik ini kalau dilihat dari layar tersebut, Andi, coba simpulkan apa pengertian dari evaluasi otentik. Evaluasi otentik itu jenis asesmen yang khusus dirancang untuk siswa. Oke, Muhajir. Itu dapat mengukur kemampuan siswa dengan keterampilannya, pengetahuan dan sikap mereka dalam di suatu kegiatan tadi. Agnes, apa itu penilaian otentik? Evaluasi otentik itu mengukur kemampuan siswa, Pak, untuk menunjukkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap mereka. Alfred. Asesmen otentik itu adalah untuk merancang atau mengukur kemampuan siswa sesuai dengan situasi yang nyata, Pak. Oke, Alvin. Evaluasi otentik itu mengukur kemampuan siswa dari segi keterampilan, pengetahuan, dan sikap.
Ya, semua kalian baca dari sini semua teksnya. Oke, untuk evaluasi otentik, kalian langsung mengambil nilai ketika mereka melakukan praktek keterampilan misalnya di Penjas. Langsung mengambil nilai. Itu otentik. Apa keunggulannya? Dia lebih kompleks. Kita bisa menilai keterampilan, bisa menilai pengetahuan, bisa menilai sikap. Misalnya saya bermain sepak bola nih. Ketika 5 lawan 5 misalnya, saya bisa langsung menilai dia sikapnya seperti apa. Misalnya si Abdul Malik di depan gawang, ya kan? Di depan gawang, dia coba syuting di sebelahnya padahal ada Akbar kosong. Tapi dia melakukan syuting di depan gawang bersama one by one dengan kiper sehingga tidak gol. Sikapnya seperti apa? Egois, tapi dia sikapnya percaya diri. Dia punya kepercayaan diri, tetapi teamworknya dia tidak punya. Oh, langsung nilai, oke. Teamworknya tidak punya, tapi percaya dirinya oke. Ketika dia melakukan syuting, ini kan dalam situasi yang nyata, kalian bisa langsung nilai di praktek. Orang itu main futsal, kalian langsung menilai otentiknya ke kehidupan nyatanya kan. Lihat, oh ketika dia passing, kawannya ada di sebelah kanan, karena kakinya nggak bagus perkenaannya, jadi sebelah kiri. Itu masuk di penilaian yang mana? Keterampilan, sikap, atau pengetahuan? Keterampilan, berarti keterampilannya kurang. Oh, passing dia kurang bagus, karena tidak tepat pada sasaran, misalnya kayak gitu keterampilannya. Atau pengetahuannya, misal pengetahuannya nih, dia ada one by one kiper sama dia membawa bola. Ketika maju kiper, dia mengelak. Nah, kalau dibilang dia apa itu, Pin? Samba, Pak. Di samba. Misalnya maju kipernya tapi dikilik lah bahasa kita ya kan. Kalau dia mengilik, itu masuk mana? Keterampilan kah, sikap kah, atau pengetahuan? Keterampilan juga dapat, pengetahuan juga dapat, percaya diri juga dapat. Kalian bisa langsung menilai, itulah otentik tadi. Tetapi ini masih keunggulan. Kelemahannya adalah kalian cuma satu guru. Ketika bertanding mereka bermain, kalian menilai semuanya. Itu kelemahannya. Tidak punya kita waktu dan keterbatasan pengetahuan kita. Sehingga untuk cara mengantisipasinya adalah ya satu-satunya kalian rekam lah. Kalian rekam mereka bermain, rekamannya, baru kalian buat siaran ulang menilai satu persatu. Kalau hanya mata saja, pasti kalian lupa. Oh, siapa tadi yang melakukan gol? Siapa tadi yang melakukan passing nggak tepat sasaran? Pasti lupa. Ketika menilai, rekam. Setelah direkam, baru dinilai. Oh, si Akbar sikapnya seperti ini. Keterampilannya di tepat sasaran. Nah, itu penilaian otentik. Ya. Apa perbedaannya dengan evaluasi yang konvensional yang biasa guru-guru kita dulu lakukan untuk pengambilan nilai? Apa perbedaannya? Dari teks tersebut boleh, dari pengetahuan kalian juga boleh. Gi, apa perbedaannya Gi? Evaluasi konvensional itu tertulis. Perbedaan dari kalau otentik secara langsung. Oke, bagus. Bel, apa Bel? Kalau yang evaluasi konvensional itu kayak dia tesnya melalui tertulis dan data kalau yang otentik itu dia langsung menunjukkan keterampilan pengetahuan dan sikap. Ya, kita dulu waktu sekolah yang digunakan adalah konvensional. Untuk tes pengetahuan, gurunya melakukan tes apa? Tes tulis. Boleh juga bukan tes tulis, tapi langsung tes lisan. Terus kalau dia praktek ngapain? Kalau keterampilan tes apa? Tes praktek satu persatu. Misalnya si Muhajir maju ke depan, lakukan dribble sepak bola satu persatu, itu namanya konvensional. Tidak dilakukan ketika dia bermain baru kita tes. Sehingga dia ketika melakukan tes tidak sesuai dengan kemampuan dia. Aku buat apa ini bagus. Aku buat bagus ini. Tapi kalau dia bertanding, itulah kemampuan dia yang sebenarnya. Dari sikap percaya dirinya, terus kecerdasannya, terus keterampilannya. Nah, itu langsung semuanya dimunculkan pada saat bermain tadi. Itulah penilaian otentik. Sekarang ini yang otentik. Menurut kalian, perlukah kita melaksanakan penilaian otentik ini atau ke konvensional saja?
Oh, berarti saya tunjuk aja ya, Agnes. Pilih mana? Otentik atau yang konvensional untuk ngambil nilai siswa? Otentik, Pak. Kenapa? Karena mengukur kemampuan siswa itu, Pak. Nggak repot. Untuk penilaian otentik ini nggak repot. Repot nggak? Oke, enggak. Kalau Alfred? Pak, lebih ke otentik, Pak. Soalnya kita lebih tahu bagaimana karakteristik siswa tersebut, Pak. Oh, Alvin, sulit nggak buat penilaian otentik ini? Sulitnya di mana? Karena kalau emang otentik itu kan praktek yang misalnya mutlak, kayak misalnya main tadi. Jadi kalau merekam memang sih merekam, kalau nggak ada artinya gimana? Oh iya, kalau nggak ada handphonenya gimana? Ya handphone gurunya lah ya kan? Gurunya rekam permainan, berapa permainan futsal? Waktunya berapa permainan futsal? Misal 20 menit, ya direkam 20 menit. Ya pastinya guru di tempat kita ada handphone lah ya kan? Tapi kalau nggak ada handphone, kayak mana cara ngerekamnya? Kayak mana, Abdian? Kalau nggak ada handphone gurunya? Nggak sempat, Pak. Pinjam handphone operator, ya gitulah. Itu kadang makanya sulit. Iya. Boleh kalian nggak menggunakan handphone, tetapi ya poles kemampuan kalian dalam mengawasi satu persatu siswanya. Ada 10 yang bermain, ya fokuslah aku ke A dulu. Oh jangan di A, aku B lagi lah. Oh aku C, ya harus fokusnya, gurunya harus betul-betul tinggi. Kalau enggak, hei Pin, dipanggil guru yang lain. Rapatmu belum? Oh rupanya udah siap main. Nah nggak boleh, sehingga harus fokus kita pandangan kita ke pembelajaran ketika mereka melakukan penilaian otentik tadi. Oke. Ini untuk selanjutnya ini pedoman, silahkan dilihat. Agnes, terbaca nggak pedomannya? Terbaca, Pak. Oke, ini ada video yang saya tampilkan. Coba kalian ambil nilainya masing-masing, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, semua nilai ini harus kalian bisa jumlahkan. Untuk nomor 1 berapa skornya? Misalnya kalau dia 4, bola selalu dekat dengan kaki misalnya nih. Berapa skornya sini? Oh dia di 1. Oh sini cuma 2. Sini 1. Sini cuma 2. Sini 3. Berapalah jumlahnya? Oke, ini saya tampilkan videonya. Ya, dilihat dari seluruhnya tidak ada yang, ya 100% tidak ada yang sama ya. Kalian dengan satu video yang sama orangnya, nggak ganti-ganti, terus pedomannya juga sudah dibakukan, tetapi masih saja tidak sama penilaiannya. Oleh karena itu memang butuh ketelitian dalam menilai. Ya, kalau misalnya kita siswanya udah sama tetapi kita berbeda menilainya, itu hak kalian. Yang penting kuasai bagaimana cara menilai. Yang penting pahami dulu aspek apa yang dinilai. Lalu tengok bagaimana dia melakukan gerakan tersebut. Jangan sampai ini kelemahannya adalah videonya misalnya cuma 1 kali pengulangan. Supaya maksimal dia ya harus kalian rekam. Kalian rekam, oh aku nggak yakin gerakannya tadi. Bisa kita lihat lagi video sebelumnya. Oh gerakannya dia melihat ke bola terus. Atau dia melihat bolanya cuma sekali aja waktu start. Ketika pelaksanaan dia langsung lihat ke depan. Nah, kalian bisa mereview video ketika melakukan tes keterampilan. Oke, ini untuk selanjutnya. Tugas individu. Sekarang tugas individu nih. Mahasiswa, kalian nanti laporan individu, bentuk kelompok. Ya, 1 kelompok 3 orang bisa, 4 orang bisa. Passing, shooting, dan heading. Tentukan penilaiannya. Tentukan penilaiannya. Setelah itu 5 menit kalian presentasikan di situ kayak mana cara menilai untuk shooting, heading, dan passing. Silahkan bagi kelompoknya 3 atau 4 orang. Yang penting ada 3 kelompok seluruhnya. Ketemu kelompoknya udah?
Ya, oke, silakan. Bahas passing, kelompok Alfred. Shooting, kelompok 2, Anggi. Heading, Abdian dan teman-temannya. Oke, siap untuk presentasi ya. Silakan. Maju semua, Pak. Di situ saja boleh, maju juga boleh. Langsung diperhatikan atau Pak? Boleh. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami, Pak. Di sini kami akan menjelaskan penilaian kami yang bagian dari heading. Kami di sini membagi dalam 3 tahap, Pak, yaitu awalan, pelaksanaan, dan akhiran. Untuk awalan itu ada 1 tesnya, dan pelaksanaan ada 2, dan akhiran ada 3 poin tes yang dicari. Untuk itu kepada teman saya, Anda untuk membacakan dulu poin-poin tesnya, baru dipraktikkan oleh teman kami. Bacakan dulu, Andi. Oke. Baik, untuk awalannya yaitu berdiri menghadap arah bola. Yang praktikkan. Ya. Jadi awalannya berdiri menghadap arah bola. Nah, pelaksanaannya itu melompat saat bola mendekati menggunakan salah satu kaki terkuat. Dan kedua, perkenaan bola pada dahi. Jadi akhirannya itu mendarat menggunakan 2 kaki. Jadi mungkin seperti itu awalan, pelaksanaan, akhiran dalam penggunaan heading saat bermain sepak bola. Jadi itu saja penilaiannya. Terima kasih. Dan untuk setiap item tes yang benar, kami ngasih poinnya itu 4, Pak. Kalau tidak melakukan, nilainya itu 1 kan, Pak. Oke, terima kasih untuk kelompok yang ketiga. Selanjutnya, silakan, Vin. Oke, kami akan aspek yang dinilai itu tentang syuting ya, syuting. Kau peragakan. Jadi yang dilihat pertama itu posisi kaki tumpunya, kaki tumpu. Tekukan lutut saat mau syuting. Lalu arah pandangan kita saat syuting ke arah gawang. Perkenaan bola, bagian kaki yang digunakan, bagian apa, dalam, bagian luar, atau menggunakan cucuk jari atau jari. Lalu setelah syuting, sikap setelah syuting itu gimana? Jadi contohkan. Pertama arah depan, arah gawang, tuan lutut, kaki Tumpu, kaki tumpu. kiri dan kaki kanan. Kemudian ayunkan kaki ke depan. Sikap setelah syuting itu kuda-kuda harus kuat, Pak, agar depan. Jadi skor yang dia lakukan ini, kalau yang sangat baik itu skor 4, yang baik aja dia 3, yang cukup 2, skor kurang itu 1. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, selanjutnya. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kami. Di sini ada 3 item, Pak. Itu memposisikan badan tegak dan bola berada di depan kaki saat akan memberikan passing. Untuk item yang kedua itu bisa menggunakan kaki bagian dalam ataupun bagian luar kaki sesuai dengan efisien dia. Dan untuk yang 3 itu jaga pandangan bola ke arah yang ingin dipassing. Bola tegak. Itu bagian dalam, Pak. Untuk bagian luarnya gitu, Pak. Begitu saja, Pak. Cukup. Oke, Bos. Siap, Pak. Ya. Tadi sudah kalian rancang itu kan kata-kata kalian sendiri sesuai dengan teknik kalian yang kalian ketahui dari shooting, heading, satu lagi passing. Sekarang saya kasih tugas
Ya. 10 orang kalian tes sesuai dengan instrumen yang sudah kalian buat. Ya, itu akan kalian presentasikan laporannya untuk pertemuan selanjutnya. Oke? Ya, jadinya kalian terapkan instrumen tadi kepada 10 orang sesuai dengan teknik yang kalian ingin ambil nilainya. Ini adalah penutup untuk perkuliahan pada hari ini. Yang pastinya penilaian otentik ini adalah kemampuan nyata yang tidak dibuat-buat oleh peserta didik, itu yang kita ambil nilainya. Misalnya kalau kita mengambil tidak dengan kehidupan nyatanya, dia pasti akan buat-buat. Misalnya dia pura-pura baik ketika dia bermain dengan temannya, oh ya ini ngambil nilai nih, oh aku pura-pura baik lah. Tetapi sebiasanya dia nggak seperti itu, tapi karena ngambil nilai, aku pura-pura baik lah. Ini bukan otentik. Kalau otentik adalah kehidupan nyatanya, seperti dia yang biasa lakukan, baik kepintarannya, karakternya, kemampuannya. Itulah otentik. Jadi memang betul-betul real kemampuan dia yang sebenarnya. Lalu, kayak mana kira-kira kalian menerapkan penilaian otentik ini berdasarkan rancangan yang sudah kalian buat nanti di tugas? Kayak mana kalian terapkan? Ada yang bisa jawab? Apakah kalian satu persatu atau kalian buat games? Pak, kalau saya sih Pak, biar sesuai dengan evaluasinya, saya buat games sih Pak, biar real kalau itu nilai dari siswa tersebut. Ya, berarti orang tuh kasih bermain. Kalau aku fokusnya ini di heading, aku tengok dia heading atau enggak. Tapi sepak bola untuk kita itu jarang sekali heading, ya kan? Jarang sekali heading. Aduh, berarti kelemahannya muncul kan? Tekniknya nggak pernah dilakui. Waduh, sulit sekali menilainya. Ada yang lain nggak? Kayak mana kalian menerapkan penilaian otentik ini untuk pengambilan nilai di pendidikan jasmani? Teknik kalian tadi. Untuk heading itu kesulitannya karena jarang dilakukan, jarang sekali. Ya. Kalau saya melakukan game, Pak, untuk evaluasi. Tekniknya? Teknik apa tadi? Teknik dasarnya? Dasarnya passing ya? passing. Oh, karena kok passing dia mungkin semua bisa ya kan? Tapi ada juga nggak semua pemain itu tertuju Pak passingnya itu. Kadang lenceng sana. Iya. Oke, dia udah tahu aku pasti dia tuh nggak pandai nerima bola. Kalau saya misalnya pemainnya udah kenal teman-teman, aku nggak mungkin ngoper dia. Pasti aku ngoper yang lain. Pasti dia nggak dapat nilai. Kelemahan, ini kelemahan otentik. Sehingga yang memang ya kemampuan yang real tadi lah yang muncul. Ya pasti yang temannya mau ngoper yang jago ini, kalau misalnya dia nggak ngoper kepada temannya, berarti tidak ada memberikan kesempatan kepada temannya untuk belajar. Berarti karakternya kurang di situ. Tetapi kalau karakter dia ngoper ke yang hebat, dia berarti punya daya juang. Aku harus menang ini. Aku nggak mau kalah. Berarti karakternya banyak sekali yang sedihnya. Itulah penerapan penilaian otentik yang bisa kalian gunakan. Bisa satu item, bisa dalam bentuk games. Kalau misalnya bisa dalam bentuk games teknik yang sulit, ya dipersilahkan. Itulah kelemahannya. Mungkin cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya dan dipresentasikan. Mari kita berdoa, menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.